Halo adik-adik, Shalom. Senang karena bertemu kembali hari Minggu ini bersama adik-adik di rumah. Hari ini kita kembali beribadah, ibadah hari Minggu pelayan anak, hari Minggu tanggal 28 Maret 2021. Karena berharap adik-adik di rumah dalam keadaan sehat, sukacita untuk memulai ibadah kita. Sebelum kita melanjutkannya, adik-adik Kak Ana ajak untuk bersaat teduh, mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk melanjutkan ibadah kita. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, karena mengundang adik-adik untuk berdiri, kita akan menyanyikan bersama-sama Mars Berkat PA. Ada bagian yang adik-adik nyanyikan, ada bagian yang kakak-kakak lain nyanyikan. Kita menyanyikannya dengan sukacita. 1, 2, 3. Sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik yang terkasih di dalam Yesus, Kak Ana mau mengajak adik-adik untuk menyanyikan satu lagu pujian. Biarpun gunung-gunung beranjak judulnya. Adik-adik boleh menirukan gerakan Kak Ana. Kita bernyanyi dengan sukacita. 1, 2, 3. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak beriku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak beriku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah kasih Tuhan yang mengasihiku. Kita ulang sekali lagi. Pun gunung-gunung beranjak
dan bukit-bukit pun bergoyang. Tapi kasih setiamu akan beranjak dariku. Biarpun gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Adik-adik, dipersilakan duduk kembali. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk doa pembukaan. Doa pembuka ibadah kita hari ini akan dipimpin oleh teman kita, Sydney. Siapkan hati pikiran kita, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas pertemuan ini. Tuhan Yesus, hari ini kami berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan memimpin ibadah ini ke dalam tangan-Mu dan ampunilah kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang dikasih di dalam Tuhan Yesus, kita tadi sudah berdoa untuk membuka ibadah kita. Karena mau mengajak adik-adik untuk menyanyikan satu pujian lagi dari Kidung Ceria nomor 23. Anak-anak puji nama Allah, bait 1 dan bait kedua. Kita bernyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Baik, yang kedua. Anak kasih pada Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak kasih pada Allah, agunglah kasih-Nya. Adik-adik semuanya yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saatnya kita akan membaca Mazmur. Hari ini adik-adik boleh mempersiapkan Alkitabnya. Pembacaan Mazmur kita hari ini terambil dari Mazmur 28 ayat 1 sampai dengan 4. Pembacaan Mazmur minggu hari ini dibacakan oleh teman kita, Caca Sitompul dan Audrey Sitompul. Mazmur 28 ayat 1 sampai 4. Tuhan perisaiku, kepadamu ya Tuhan gunung batuku, aku berseru. Janganlah berdiam diri terhadap aku, sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu
minta tolong dan mengangkat tanganku ke arah tempat-Mu yang Maha Kudus. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya, tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Ganjarilah mereka menurut perbuatan mereka dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Ganjarilah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Ibu Ginting. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan satu lagi lagu pujian. Judulnya, Firman Tuhan Ada di Hatiku. Kita bernyanyikan dengan sukacita, menyanyikannya bersama-sama. 1, 2, 3. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh. Sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang diambil dari Matius 21 ayat 6 sampai 11. Kita buka Alkitab kita. Sudah. Sebelum kita membaca pemberitaan firman Tuhan, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus agar firman yang kita dengar dapat kita pahami dan dapat kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan membimbing kami agar kami bisa mengerti dan mau melakukannya di dalam hidup kami. Ajarkan kami juga untuk fokus bersikap baik dalam mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik semua, mari kita berdiri untuk membaca firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan dari Matius 21 ayat 6 sampai 11. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting di pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang
berseru katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Adik yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini kita membaca kisah tentang Yesus yang dielu-elukan di Yerusalem. Adik-adik, lihat enggak? Ketika presiden yang datang ke suatu daerah, maka rakyat akan menyambut dengan senang, bersemangat, dan penuh dengan sukacita. Karena orang sangat senang jika bertemu dengan Bapak Presiden. Bahkan melihat Bapak Presiden, bahkan mereka berusaha untuk dapat bersalaman. Karena jika Bapak Presiden akan mengunjungi suatu daerah, maka masyarakat di daerah itu akan mempersiapkan hal-hal yang sangat baik seperti tari-tarian, membawa bendera-bendera, mempersiapkan jalan yang akan dilalui Bapak Presiden, dan masih banyak hal-hal lainnya yang akan dipersiapkan mereka. Karena mereka itu sangat senang bertemu dengan Bapak Presiden, orang nomor 1 yang ada di Indonesia. Jadi begitu juga dengan Yesus. Pada masa itu, Yesus juga disambut dengan penuh sukacita oleh orang banyak yang ada di Yerusalem. Mereka mempersiapkan jalan yang akan dilalui Yesus dengan sangat bersemangat. Ada dari mereka yang menghamparkan pakaian mereka di jalan. Ada yang memotong-motong ranting dan pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Ada yang mengikuti dari belakang dengan berseru, "Hosana." Kalau murid Yesus, mereka menyediakan keledai betina yang dialasi dengan pakaian mereka. Dan Yesus naik ke atas keledai betina itu. Nah, kalau kita lihat bacaan kita dari Matius 21 ayat 6 sampai 11, ini mungkin kita bertanya-tanya, mengapa yang mereka lakukan itu semua? Ada yang tahu jawabannya? Jawabannya adalah Yesus adalah Mesias. Yesus adalah Juru Selamat, dan Yesus akan menebus dosa-dosa yang dibuat oleh manusia. Kalau kita membutuhkan pertolongan, ada orang yang datang menolong kita, apa yang kita rasakan adik-adik? Tentu kita merasa bahagia dan penuh sukacita, kan? Begitu juga dengan orang banyak. Mereka semua ingin memperlihatkan sukacita mereka atas Mesias yang telah datang untuk menyelamatkan mereka, adik-adik. Kata Hosana itu artinya Tuhan tolonglah. Jadi mereka sangat senang kalau Yesus datang untuk menolong mereka. Nah, adik-adik semua, senang nggak kalau Tuhan datang menebus dosa-dosa kita? Senang ya tentunya. Karena kalau Tuhan Yesus tidak menebus segala dosa kita, maka kita semua binasa dalam kerajaan maut. Kita semua tidak akan bisa sekolah, tidak bisa main game, dan kita tidak bisa ikut IMPA, dan banyak hal lain yang kita tidak bisa lakukan. Nah, adik-adik sekalian, sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Kita akan merayakan Paskah, hari kebangkitan Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan dalam menyambut Tuhan? Jika itu orang banyak menyambut Yesus dengan menyamparkan pakaian mereka di jalan, memotong ranting-ranting untuk disebarkan di jalan yang Yesus lalui. Kita sebagai anak PA dapat menyambut Yesus dengan damai. Kita tidak boleh berkelahi dengan kakak, dengan abang, dengan adik. Kita membantu orang tua kita di rumah. Tidak melawan orang tua, tidak berkata-kata kasar. Kita mengerjakan tugas-tugas sekolah dengan baik.
kita rajin impak, kita rajin berdoa, kita rajin membaca Alkitab, melakukan hal-hal baik lainnya. Itulah yang Tuhan mau kita lakukan dalam menyambutnya. Kalau ada tamu yang mau datang ke rumah kita, atau ada teman kita yang mau datang ke rumah, tentu kita harus menyambutnya dengan baik, supaya tamu atau teman kita dapat nyaman dan senang. Apalagi dalam menyambut Tuhan Yesus, kita harus melakukan hal-hal terbaik agar Tuhan Yesus senang. Ya adik-adik, Tuhan yang memberkati kita semua adik-adik dalam melakukan hal terbaik untuk menyambut Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik Kana yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tadi kita sudah mendengar firman yang disampaikan oleh Bu Ginting. Kana berharap Kana, adik-adik yang ada di rumah dan dimanapun adik-adik berada, bisa melakukan firman yang tadi kita dengar. Kita menjadi pembawa damai, anak-anak Tuhan yang membawa damai dimanapun kita berada. Untuk merespon firman yang kita dengar tadi, Kana mengajak adik-adik untuk angkat satu pujian lagi dari Kidung Ceria. Yesus menginginkan daku. Kita bernyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami di Indonesia supaya diberkati dalam menghadapi pandemi corona, sehingga negara Indonesia kuat dan makmur. Tolong juga Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden diberkati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk memimpin negara kami di Indonesia dan kesehatan mereka. Dengarlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu dalam hidup Ajeng, atas teman-teman dan para guru yang Tuhan beri. Berkati teman-teman dalam pelajarannya. Berikan roh kepintaran kepada kami agar kami dapat menerima pelajaran dengan baik. Ajeng juga berdoa untuk teman-teman agar bersukacita bersama keluarganya. Ajeng juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu dan guru-guru di sekolah. Berkati guru-guru sekolah minggu dan guru-guru di sekolah dalam kehidupannya. Berikan mereka kekuatan dan kesehatan, terutama di masa pandemi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang maha besar dan penuh kasih, pada hari ini kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu sehingga kami berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati para pelayan di sekolah minggu supaya memiliki hati yang melayani kami yang masih kecil ini, dan biarlah firman-Mu semakin dihayati
dan dilakukan oleh kami. Tuhan, kami berdoa untuk gereja-Mu, khususkan gereja GBIB Pekanbaru, supaya semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan dan nama Tuhan dimuliakan, khusus di masa COVID ini. Biarlah Tuhan memberikan kepada kami seluruh jemaat dimanapun berada, supaya selalu diberikan kesehatan dan diberikan kesempatan untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Hamba juga berdoa untuk adik layan kami dimanapun mereka berada. Tuhan mampukan mereka untuk dapat melakukan firman yang mereka dengar dalam kehidupannya. Inilah rangkaian doa kami ya Bapa, sempurnakanlah doa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik semuanya, kita sudah mendengar firman Tuhan, kita sudah angkat pujian. Saatnya kita akan mengucap syukur, mengumpulkan persembahan kita. Persembahan yang adik-adik kumpulkan nanti boleh adik antarkan ke gereja melalui mama dan papa. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi bersama-sama. Aku bawa persembahan. 1, 2, 3. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhan. Ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Adik-adik, kita sudah mengumpulkan persembahan kita. Kita akan menyerahkan persembahan kita melalui doa, agar persembahan yang dikumpulkan boleh berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Doa persembahan hari ini akan dipimpin oleh teman kita, Mikaela. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa persembahan. Tuhan Yesus yang baik, kami telah mengumpulkan persembahan. Berkatilah persembahan kami ini Tuhan, sebagai ucapan syukur atas berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom adik-adik, aktivitas kita minggu ini adalah membuat pembatas Alkitab berbentuk daun, di mana kita akan mengisi setiap kolom daun nanti dengan hal-hal baik apa saja yang adik-adik akan lakukan dalam menyambut Yesus.
Nah, adik-adik, bahan yang dibutuhkan adalah karton yang agak tebal atau kertas yang agak tebal. Boleh warna apa saja. Kalau kakak di sini menggunakan 2 warna, putih dan hijau. Pensil dan pena, penghapus, penggaris, gunting, spidol warna-warni, pelobang kertas jika diperlukan, dan pita jika diperlukan juga. Langkah-langkah pembuatannya adik-adik, mari kita lakukan. Kita membuat pola daun dulu ya adik-adik, yaitu dengan panjang 21 cm. 21 cm panjangnya. Setelah kita membuat panjangnya, ini baru sketsa, kita mulai membentuk pola daun. Begini adik-adik ya, kita buat pola daun. Pasti adik-adik bisa ya, harus mencoba. Kita buat daunnya dulu, batangnya, terus setelah itu kita buat daun, helai-helai daun. Diagak aja besar daunnya ya adik-adik, supaya bisa kita menulis kata-kata di dalam daun tersebut. Jangan terlalu kecil, kalau kecil nanti susah adik-adik untuk membuat kata-kata di dalamnya, menulis kata-kata. Nah, dua, adik-adik, sekarang kita akan menulis lembaran daun tadi dengan hal-hal yang baik yang akan kita lakukan dalam menyambut kehadiran Tuhan Yesus. Yang pertama, kakak buat tulisannya Hosana. Hosana. Baru warna biru, berani melerai teman berantem. Berani melerai teman berantem. Berani melerai teman berantem. Setelah itu warna ungu, berani menegur teman nyontek. Berani menegur teman nyontek. Satu, berlaku jujur. Jujur. Belajar menghormati orang tua. Menghormati orang tua.
dan seterusnya adik-adik ya, diisi lembaran daun tersebut. Setelah itu, kalau di sini kakak ingin membuat pitanya, jadi kakak akan melubangi ujung batang daun tersebut. Setelah itu kakak akan mengambil pita secukupnya ya adik-adik. Setelah itu kakak tempel, kakak ikat. Nah adik-adik, sudah selesai kartu pembatas Alkitabnya. Bisa kita pakai seperti ini adik-adik. Nah, kita tutup. Ini satu lagi. Nah, oke adik-adik, jangan lupa dikerjakan di rumah ya. Shalom, sampai ketemu untuk aktivitas selanjutnya. Biasa dong, luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Adik-adik, hari ini Kak Dea datang untuk memberitakan kabar terbaru tentang perayaan Paskah kita. Paskah OKPA GPIB Immanuel Pekanbaru tahun 2021 akan dilaksanakan secara daring. Walaupun tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana kita melakukan aktivitas outdoor, berlomba bersama, bermain secara langsung. Tapi hal ini tidak boleh mengurangi sukacita kita ya. Karena apa? Karena di perayaan Paskah tahun ini kita tetap akan melaksanakan lomba. Lomba apa Kak? Lombanya ialah lomba menghias telur di rumah. Adik-adik jangan lupa untuk memfoto diri adik-adik beserta dengan telur yang sudah dihias, kemudian dikirimkan ke nomor di bawah ini sesuai kelasnya masing-masing ya. Adik-adik jangan lupa juga batas pengumpulan fotonya adalah 3 April 2021. Dan foto sudah bisa dikirimkan mulai minggu ini ke kakak Layan di kelas masing-masing ya. Adik-adik jangan lupa juga bahwa pengumuman pemenangnya akan ada di perayaan Paskah kita di Zoom meeting pada 10 April 2021. Untuk itu, Kak Dea tunggu ya kehadiran adik-adik semua dan partisipasinya. Kak Dea tunggu bersama dengan 2 teman Kak Dea, yakni Esther dan Samuel. Seru banget kan? Makanya adik-adik jangan lupa ikutan ya. Kak Dea tunggu fotonya dan partisipasinya di perayaan Paskah OKPA GPIB Immanuel Pekanbaru tahun 2021. See you, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Adik-adik, kita akan mengakhiri impa kita pada hari ini. Oleh karena itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena kasih setia Tuhan di sepanjang kehidupan kami, terkhususnya untuk impa yang dapat kami langsungkan saat ini. Kiranya ibadah yang kami telah laksanakan berkenan bagimu. Ajarkanlah kami agar kami juga dapat menyatakan iman dalam setiap perbuatan kami di rumah, di tempat kami bermain, dan dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus,
ibadah kita sudah berakhir. Karena mengingatkan lagi bahwa dalam rangka perayaan Paskah, kakak-kakak layan menunggu foto menghias telur adik-adik sampai dengan tanggal 3 April. Adik-adik boleh mengirimkannya kepada kakak-kakak layan. Nanti pemenangnya akan diumumkan dalam perayaan Paskah kita secara Zoom pada tanggal 10 April 2021. Ayo semangat mengirimnya. Dan Kana dan kakak-kakak layan yang lain tidak akan bosan untuk mengingatkan supaya adik-adik tetap hidup sehat, menjalankan protokol kesehatan supaya virusnya jauh-jauh dari kita dan kita tetap sehat. Pakai masker kalau berkegiatan di luar rumah. Rajin mencuci tangan dengan sabun sampai bersih. Kalau ada keluar rumah jangan lupa jaga jarak dan makan yang sehat supaya kita tetap sehat, sukacita, memuji nama Tuhan. Tetap rajin berdoa, baca firman Tuhan setiap hari supaya menjadi anak-anak Tuhan yang hebat. Sampai jumpa dalam ibadah Minggu Pelayanan Anak minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.